Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita tentang polarisasi ya. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang polarisasi linier ya, yang mengacu pada dua fungsi medan listrik ya, yang di yang memiliki arah perambatan pada sumbu X ya, dan dia bergetar pada sumbu Y dan sumbu Z ya. Nah, ini beberapa waktu lalu saya menuliskannya begini ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita sekarang tulis lengkap dulu ya. Untuk yang fungsi medan listrik memiliki bidang getar pada sumbu Y, dia memiliki komponen ya. Ini amplitudonya EOY, ini vektor amplitudo ya, cos AX min omega T. Nah, selanjutnya untuk komponen Z ya, nah ini adalah EOZ ya, cos KX ya min omega T. Nah, kita selanjutnya lihat ya, untuk amplitudo pada sumbu Y ini. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk komponennya, yaitu dia punya komponen EOY ya, EOY vektor satuan Y. Yang EOZ ini adalah EOZ vektor satuannya di Z, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ya, sekarang kita ingin melakukan analisis polarisasi lingkaran ya, polarisasi lingkaran. Bagaimana menganalisisnya? Nah, kita mulai dengan asumsi ya, apabila kedua fungsi gelombang medan listrik ini ya, ada yang keliru ya. Jadi di sini tadi yang EZ di sini asumsikan punya beda fase ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita asumsikan kedua amplitudo dari fungsi gelombang medan listrik ya, yang merambat pada sumbu X dan bergetar pada Y dan Z gitu ya. Nah, itu amplitudonya sama. Artinya kalau amplitudo sama, nilai dari vektor amplitudo EOY dengan EOZ itu besarnya adalah sama ya. Oke, kita tulis dulu ya, amplitudonya sama. Nah, sehingga bagaimana? Sehingga nilai dari vektor amplitudo EOY itu sama dengan EOZ. Ya, seperti ini ya. Nah, ini tanda mutlak ya. Berarti kita asumsikan karena sama, dia punya nilai misal EC ya. Asumsinya C itu adalah konstan ya, gitu. Selanjutnya ya, tadi saya menuliskan lagi adanya beda fase ya, beda fase. Nah, beda fase yang memberikan informasi bahwa antara dua gelombang fungsi medan EY dan EZ, dia memiliki beda fase relatif di antara keduanya ya, yaitu epsilon. Oke. Nah, di sini kita buat sekarang beda fasenya ya, itu plus minus ya, 2M ditambah 1 dikali pi per 2 ya. Nah, ini M-nya ya, M-nya itu bilangan
kelipatan bilangan genap ya, kelipatan bilangan genap. 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, sementara untuk kalau kita lihat di sini plus minus 2M ditambah 1 pi per 2 ya. Berarti di sini kita lihat kita tinjau masing-masing dulu ya. Kita tinjau masing-masing dulu untuk melakukan analisis beda fasenya ya. Oke. Nah, kita mulai dari misal M sama dengan 0. Kalau M sama dengan 0 ya, maka kita akan peroleh tadi ya dari persamaan plus minus 2M tambah 1 pi per 2 ya. Kalau M sama dengan 0 maka epsilonnya itu akan bernilai pi per 2 ya. Ini untuk kondisi 1. Nah, dari sini kita nanti akan menuliskan persamaan gelombang resultannya ya. Persamaan gelombang resultan dari dua gelombang yang tadi ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat ya persamaan gelombang resultan ya, itu merujuk pada persamaan seperti ini ya. Ya, ini semuanya fungsi X dan T. Oke. Nah, sehingga apa? Kalau ini kita jabarkan ya. Nah, ini yang EY itu adalah EO Y cos KX min omega T ditambah EO Z ya cos KX min omega T ditambah pi per 2. Seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk masing-masing komponennya ya. Kita perhatikan sekarang di komponen Y ya, di komponen Y tentunya di komponen Y itu kita punya fungsi yang ini ya. Ini adalah komponen Y. Sementara yang komponen Z ya, yang komponen Z ini kita punya yang ini ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari relasi trigonometri ya, tentunya yang E0 cos KX min omega T ditambah pi per 2 ini kan ada selisih pi per 2 ya. Berarti ini sama aja dengan apa? Ini sama aja dengan E0 ya. Nanti kalian bisa perhatikan ya. Ini min E0, min E0 karena ada plus pi per 2 secara trigonometri ini menjadi sin KX min omega T ya. Jadi E-nya adalah min E0 sin KX min omega T. Nah, ini akan saya tuliskan lagi ya. Tadi merujuk pada komponen-komponennya ya. Untuk yang amplitudo pada bidang getar di Y itu memiliki nilai E0 cos KX min omega T. Nah, sementara yang EZ itu adalah E0 ya. Bukan cos tapi sin ya. Sin ini negatif ya. Tadi udah saya uraikan ya. Karena dia plus pi per 2 maka jadi min E0 sin KX min omega T. Seperti ini.
Nah, oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kalau kita modifikasi sekarang persamaan yang bagian cos kx min omega t ya. Cos kx min omega t yang ini ya. Nah, ini akan berbanding lurus dengan apa? Nilai EY per E0 ya. Jadi yang sebelumnya ya, komponen dari E0Y yang tadi saya katakan ya, ini nilainya sama dengan E0Z gitu ya, itu besarnya adalah E0 bukan EC ya, sorry. Nah, saya sudah terlanjur nulis E0 ya, mau EC mau atau E0 sama aja ya, cuma di sini saya sudah terlanjur semuanya, saya banyak menggunakan E0, jadi kita pakai E0 saja. Ya, ini untuk menunjukkan amplitudo gitu. Nah, selanjutnya ketika kita memiliki hubungan modifikasi ya, modifikasi baru dari cos kx min omega t sama dengan EY per N0 ya. Dan kita bisa menuliskan untuk nilai dari sin kx ya, sin kx min omega t ya. Sin kx min omega t ya. Ini kan kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita coba lihat hubungan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Nah, berarti andekan sekarang yang ini nih ya, yang ini kita tuliskan dalam bentuk demikian ya, maka kita akan memiliki sin kuadrat kx min omega t ditambah yang tadi cos kuadrat kx min omega t sama dengan 1 ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang cos kuadrat kx min omega t kita tadi miliki nilai EY per E0, ini maksud saya ya. Sehingga apa? Sehingga ya, kita bisa membuat persamaan modifikasinya itu adalah sin kx min omega t ya, cosnya kan tadi udah EY per E0 ya. Jadi ini kan kuadrat ya, 1 dikurangi EY per EZ kuadrat. Nah, tidak lain nilai dari sin kx min omega t-nya yaitu adalah akar dari 1 dikurangi EY per EZ kuadrat. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa pahami ya. Nah, kita ingat juga tadi sin kx min omega t ya, yang ini itu merupakan bagian dari fungsi yang gelombang bergetar pada sumbu z dan menjalar pada arah x ya. Jadi ini adalah bagian yang EZ sama dengan min E0 sin kx min omega t ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita modifikasi hubungan sin kx min omega t ini menjadi min EZ per E0, tidak lain persamaan ini ya akan
senilai dengan EZ per E0. Nah, ini ada negatifnya ya. Min EZ per E0. Oke. Sehingga kita peroleh ya bentuk ini ya, akan saya tuliskan lagi ya. Ulangi penulisannya. Jadi min EZ per E0 ya, itu sama dengan akar 1 dikurangi EY per E0 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini kalau kita akarnya kita letakkan di ruas yang EZ per E0, kita akan memiliki bentuk min EZ per E0 ya, sama dengan 1 dikurangi EY per E0 kuadrat, seperti ini ya. Nah, ini kalau ini pindah ruas ke sini, kita akan memiliki ini kan negatif dikuadratkan jadi positif ya. EZ per E0 kuadrat, ini jadi pindah ke ruas kiri, ini jadi positif ya. EY per E0 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tidak lain adalah apa? Tidak lain, ini merupakan representasi dari persamaan lingkaran ya. Nah, ini kalau saya sederhanakan lagi, persamaan yang tadi ya, EZ per E0 kuadrat ditambah EY per E0 kuadrat sama dengan 1 ya. Ini bisa saya tuliskan menjadi EZ kuadrat ditambah EY kuadrat sama dengan E0 kuadrat ya. Nah, inilah yang merupakan persamaan. Kalau kalian lihat buku matematikanya, ini disebut dengan persamaan lingkaran begitu. Nah, itu untuk syarat batas yang pertama tadi ya. Syarat batas yang pertama itu apa? Pada saat nilai M sama dengan 0 ya. Sehingga beda fase relatifnya merupakan kelipatan ganjil ya. Pi/2 gitu. Nah, selanjutnya kalau kita kita pergunakan nilai M-nya yang berbeda ya. Kita lihat sekarang. Ya, nilai M ya, yang awal tadi kan tadi epsilonnya adalah plus minus 2M tambah 1 Pi/2 ya. Nah, tadi ketika M sama dengan 0, kita peroleh epsilonnya adalah Pi/2. Sekarang kalau kita misalkan ambil yang taruhlah yang negatif gitu ya. Kalau negatif, misalnya kita ambil M-nya sama dengan min 1 ya. Misal seperti itu. Atau M-nya sama dengan sebentar. Kalau misalnya ya ini menjadi min M ya. Nah, min 2M ditambah 1 Pi/2 ya. Nah, kalau misalnya M-nya itu adalah ya sebentar. Kalau misalnya M-nya sama dengan 0, tadi kita sudah ketemu Pi/2 ya. Kalau M-nya sama dengan 0. Nah, M sama dengan 0, ini Pi/2. Kalau M-nya sama dengan 1 ya,
ini min 2M, berarti akan menjadi min, ini 2M ya, 2 sorry, ini 2 ditambah 1 ya, berarti min 3 ya, min 3. Nah sekarang kalau misalnya M nya min 3/2pi ya, sekarang kalau M nya sama dengan min 1 ya, kalau M nya sama dengan min 1, ini akan menjadi min 1, nah ini kali pi per 2 ya. Nah, sehingga ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi pi per 2 juga gitu ya. Oke, sekarang sebentar. Oke. Ini M min 1, coba ada yang keliru tidak? Kalau M sama dengan 0 kan, ini adalah, kalau M sama dengan 0 ya, ini pi per 2 positif ya. Tapi kalau M sama dengan min 1 ya, M sama dengan min 1, min 2, nah ini jadi min 1, tapi ininya jadi positif lagi ya. Nah, oke. Oke, kalau misalnya ini kita ambil yang positif ya. Kita ambil yang M-nya ini bukan negatif tapi positif. Misalnya 2M tambah 1 ya. Berarti kalau 2M tambah 1, M-nya itu adalah min 1 begitu ya. Ini akan menjadi min 2M kan. Oke. Berarti ya yang berikutnya ya, syarat batas yang berikutnya ya, kita tuliskan saja epsilonnya adalah 2M tambah 1 ya, karena kita di sini saya akan melihat yang negatif pi per 2 gitu ya. Nah, berarti kita ambil nilai oke, gini aja. Yang tadi kan yang positif ya. Nah, yang tadi itu kan yang positif ya. Seperti ini pi per 2. Ketika ini M sama dengan 0, maka ini kan hasilnya apa? Hasilnya pi per 2 ya, gitu saja ya. Maka yang ini untuk yang min 2M tambah 1 ya, M sama dengan 0 ya, tentu saja akan jadi min pi per 2. Oke, kita bandingkan yang tadi positif pi per 2, yang berikutnya adalah min pi per 2. Oke. Nah, bagaimana dengan persamaan gelombang resultannya gitu ya? Nah, tentu saja untuk yang negatif pi per 2 serupa ya, serupa, karena kalau kita lihat yang berbeda itu adalah selisih atau beda fase relatif di antara dua gelombang ya. Yang tadinya positif pi per 2 itu menjadi negatif pi per 2. Nah, sehingga saya bisa tuliskan lagi ya, resultannya itu akan bernilai seperti ini. Ya, 0 ya, Y cos KX min omega T ya, ditambah Z ya, karena kita lihat komponen-komponennya, cos KX min omega T min pi per 2. Oke. Nah, dari sini ya, kalau kita uraikan berdasarkan komponen-komponennya ya, dengan cara yang sama, ini saya rada persingkat aja ya karena ada keperluan lain, kita akan peroleh ya
nilai dari EY-nya itu sama dengan E0 cos KX min omega T, ya. Dan yang satunya lagi EZ itu sama dengan E0 cos KX min omega T min pi per 2. Seperti ini, ya. Nah, yang ini juga sama dengan yang sebelumnya ketika saya menurunkan untuk M sama dengan 0 yang menggunakan positif 2M tambah 1 tadi, ya. Maka nanti kita akan peroleh, ya, bahwa nilai ininya tentu saja adalah EY per E0, ya. Sementara untuk yang sin, ya kalau ini kan akan berubah menjadi sin, ya, karena kita memiliki selisih pi per 2, ya. Nah, ini karena negatif, ya, ini akan menjadi positif sinnya, E0 sin KX min omega T, ya. Dari sini, ya, yang nilai sin ini juga, ya, kita bisa tuliskan ini sebanding dengan EZ per E0, kan begitu, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita turunkan, ya, tadi dengan hubungan yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ya, bahwa nilai dari bentuk sin tadi, ya, kita gunakan relasi yang ini, ya, ini sama aja, ya, menggunakan relasi trigonometri ini kita akan mendapatkan nilai EZ, ya, per E0, ya, nah, kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi, ya, EY per E0 kuadrat, ya. Tidak lain, ya, ini sama persis, ya, ini sama persis dengan persamaan sebelumnya, yaitu persamaan lingkaran, ya. Jadi persamaan itu ternyata sama persis, ya, bentuknya adalah EY per E0, ya, kuadrat ditambah EZ per E0 kuadrat sama dengan 1, ya, sama persis, kan. EY kuadrat tambah EZ kuadrat sama dengan 1. Oke. Sehingga, ya, kesimpulannya adalah ketika kita memandang bahwa resultannya tadi, ya, beda fasenya, ya, itu adalah plus minus pi per 2, ya. Ini artinya mereka akan memiliki perbedaan arah putar, ya. Ini plus sama min, ini menunjukkan perbedaan arah putar, ya. Perbedaan arah putar, ya. Nah, ini besar amplitudenya tetap, ya. Besar amplitudenya tetap, arah putarnya berlawanan. Nah, untuk yang pi per 2, ya, ini arah putarannya berlawanan, ya, dengan jam, ya. Sedangkan untuk yang negatif pi per 2 ini sejajar putarannya, ya, sejajar pakai tanda begini, ya, sejajar atau searah lah, ya, searah dengan jam, ya, searah dengan putaran jarum jam, itu maksud saya. Oke, itu adalah polarisasi lingkaran, ya. Nah, selanjutnya untuk polarisasi elips kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan polarisasi lingkaran ini kalian paham dulu. Demikian perkuliahan hari ini saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.